Yang saya hormati Ibu Siti Eva Handriyanti SMM selaku DPL sekaligus orang tua bagi kami di kelompok 118. Mohon maaf beliau sedang tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak. Salam katanya buat teman-teman peserta dan Bapak Kades, jajarannya dan teman-teman kelompok. Kemudian yang saya hormati pemateri yang hebat dan akan memberikan ilmunya pada webinar kali ini, teman-teman kelompok 118 dan para peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini. Dilaksanakan guna tetap produktif dan mampu menghasilkan nilai jual yang menarik pada produk kita, terutama untuk pengelolaan dan perkembangan potensi BUMDes kampung. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Rizky kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu Kepala Desa Bangkonol, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, yaitu Bapak Ade Setiandi Esa. Kepada Bapak Ade ngomongin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dosen pembimbing yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah di sore hari ini kita bisa kembali bisa bersilaturahim walaupun hanya bisa dengan bertatap muka dalam satu kegiatan, salah satunya yang dirasakan oleh teman-teman KKM 08 ini dari Untirta, yaitu apa tadi temanya tuh? Lupa lagi saya. Kalau banyak acara jadi lupa gitu. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, terima kasih atas semua upaya yang telah dilakukan selama di Desa Bangkonol, termasuk juga mengedukasi masyarakat Desa Bangkonol, wabil khusus di wilayah Kampung Pupasari yang beberapa hari ini melaksanakan kegiatan Kampung Tangguh. Dengan kehadiran rekan-rekan semuanya, tentunya lebih memberikan banyak manfaat dan makna tersendiri, sehingga bisa memberikan input yang positif bagi warga kami di Desa Bangkonol. Untuk itu, kami juga memohon maaf atas segala keterbatasan yang kami miliki kaitan dengan mungkin pelayanan-pelayanan yang memang seharusnya kami lakukan kepada siapapun juga, termasuk rekan-rekan mahasiswa, yang pada intinya bahwa apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami lakukan, insya Allah kami kerjakan. Di luar daripada itu mungkin adalah di luar kekuasaan kami, karena memang kami pun cukup terbatas dengan tenaga dan waktu, tapi insya Allah atas apa yang diinginkan dan diharapkan kita upayakan untuk dimaksimalkan. Dan rekan-rekan yang mungkin belum sempat ketemu atau silaturahmi dengan saya selaku Kepala Desa Bangkonol, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaklum ya kalau selama ini belum bisa face to face dengan semuanya gitu. Terima kasih, mungkin itu sambutan terbuka dari saya. Kalau bicara dengan orang ngilung ngelantur, mohon maklum aja ya, lagi nggak connect ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kepada Bapak Ade kami ucapkan terima kasih. Menginjak acara yang ketiga yaitu sosialisasi teknologi desain dan pengelolaan data dengan tema pengembangan teknologi desain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang akan dipandu oleh Saudari Citra Nur Azmi. Kepada Citra kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Dini selaku MC yang telah mempersilahkan saya. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Citra Nur Azmi. Saya selaku moderator dari sosialisasi webinar teknologi dan pengolahan data. Dengan ini akan membacakan CV dari pemateri. Nama saya Pul Anwar, data tempat tanggal lahir Pandeglang 5 Januari 1998, alamat Jalan Gunung Karang, Kampung Babakan, Kelurahan Pager Batu. Riwayat pendidikan SDN Pager Batu 4, MTS MII Cidangyang, SMK PGRI Pandeglang, dan sekarang di UIN SMH Banten. Riwayat organisasi, Wakil Ketua OSIS MTS MII Cidangyang, Ketua Rohis Al-Amanah SMK PGRI Pandeglang, Ketua OSIS Ketua Forum Pelajar Islam Banten, Forpis PMI Kabupaten Pandeglang, Irema Masjid Agung Ar-Rahman, HMI Komisariat Ushada, Wasekumbid DPD KNPI Pandeglang, Kabid DPD PGK Pandeglang, Ketua Banom PWGPII Banten, Karang Taruna Kelurahan Pager Batu, dan sekarang di FTBM PD Pandeglang. Baik, silakan kepada pemateri, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan inayahnya kita dapat bisa berkumpul, bisa bertatap wajah secara virtual di sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kali ini, sore ini, mendapatkan keberkahan dan hidayah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya mudah-mudahan tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Syafiana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita dapat berkumpul, terus memasuki surganya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Desa Kubang Konol, yang saya hormati pula dosen pembimbing KKN 118 Untirta, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Kakanda Rizky Afrizal Sidik selaku Ketua KKN 118 Untirta ini. Beliau adalah salah satu teman saya yang sekarang mengenyam pendidikan di Untirta, dan dulu itu waktu MTS se-MTS ya. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Saiful Anwar, dan saya adalah pemuda atau mahasiswa yang sekarang sedang merintis usaha di Adika Digital. Nah, mungkin untuk memperkenalkan sedikit tentang Adika Digital ini agaknya lebih panjang dan rumit ya dijelaskan. Nah, Adika Digital ini adalah salah satu platform yang yang membidangi di desain grafis, karena di Pandeglang khususnya untuk punya platform yang berkonsentrasi di desain grafis ini hanya sedikit dan tidak dimanage secara profesional. Adika Digital ini saya dirikan ketika saya kuliah di semester 1, karena memang saya mengenal desain grafis itu semenjak SMK ya.
Dan ketika itu di SMK, karena saya bisa desain grafis, bisa bikin spanduk dan lain sebagainya, dan ternyata ini peluang yang sangat besar bagi saya, karena selain bisa apa namanya, bisa bisa memberikan edukasi ke masyarakat, bisa memberikan ilmu ke masyarakat, ternyata ini ada income tersendiri bagi kita yang memang ini sangat luar biasa begitu. Apalagi ketika kita hari ini, ketika kita sebagai pemuda dan mahasiswa menghadapi apa namanya 4.0 dan lain sebagainya, Indonesia Emas 2024 dan lain sebagainya, ini adalah tantangan bagi kita untuk bagaimana pemuda dan mahasiswa ini, khususnya masyarakat, lebih kreatif menghadapi perkembangan zaman. Nah, Adika Digital ini sekarang sedang berkonsentrasi di website, desain grafis, terus mock-up desain dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini Adika Digital masih dan terus berkembang untuk melayani masyarakat yang membutuhkan apa namanya desain-desain atau yang berhubungan dengan digital, mungkin begitu. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya. Silakan. Saya kembalikan ke moderator, mangga. Iya. Baik, berarti sekarang saya buka sesi tanya jawab ya. Ya, mangga. Lebih, oh ya, karena untuk presentasi hari ini saya tidak apa namanya membuat slide presentasi, dan karena kebetulan laptop saya ketinggalan ketika acara kemarin. Mungkin lebih ini aja ya, lebih enjoy, lebih apa namanya secara obrolan biasa aja, agar lebih cair aja suasananya. Mangga. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi yang dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan dibuka untuk 2 orang penanya. Mangga yang mau nanya atau mau sharing silahkan. Dari peserta webinar kali ini. Ya, kepada para peserta ada yang ingin ditanyakan? Mangga yang lain. Oke, baik ya, kalau tidak ada yang nanya, nanti berjalan aja ya nanyanya. Nah, kalau berbicara desain grafis, teman-teman, desain grafis ini tidak terlepas dari seni ya. Karena berbicara desain grafis adalah seni, dan berbicara seni adalah desain grafis. Nah, tuntutan hari ini, desain grafis itu harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau dulu berbicara desain grafis, kita hanya sekedar berbicara apa namanya, foto atau desain yang secara amat sederhana. Di era sekarang, desain grafis itu sangat dibutuhkan, entah itu untuk membranding produk kita, entah itu untuk membranding seseorang, personal branding, terus apa namanya, untuk sosialisasi, untuk periklanan, itu semua membutuhkan desain grafis. Hari ini desain grafis, kenapa saya sebutkan desain grafis ini tidak terlepas dari seni dan kehidupan? Karena
teman-teman coba deh apa namanya reka-reka dan coba teman-teman ingat-ingat apa sih yang tidak terlepas dari desain grafis. Kita mau nikah, contoh yang mau nikah nih ya, tentu harus apa namanya di sisi lain harus menggunakan desain grafis. Undangan itu kan dibuat oleh seorang desain grafis. Terus bikin undangan virtual atau digital apa itu yang sekarang apa namanya sedang viral-viral itu tentu dibuat oleh desain grafis seorang desainer. Terus apa lagi? Ketika teman-teman mungkin teman-teman KKN ini apa namanya mengadakan event atau mensosialisasikan pencegahan COVID-19 secara daring di media sosial, tentu itu membutuhkan desain grafis. Artinya hari ini sampai hari apa namanya yang akan datang, desain grafis ini masih digunakan oleh masyarakat atau oleh orang-orang ya, karena sangat dibutuhkan untuk desain grafis. Begitu. Nah, kemudian kenapa desain grafis ini tidak? Nah, di Pandeglang khususnya teman-teman perlu diketahui ada sebuah komunitas desain grafis. Jadi desain grafis itu banyak ya teman-teman, bukan hanya kita desain grafis itu hanya bukan berbicara poster saja, flyer saja, spanduk saja dan lain. Desain grafis sekarang ini berkembang dengan sangat amat luas. Ada vektor, ada WPAP, terus ada siluet dan lain sebagainya, itu menggunakan desain grafis. Nah, berkaitan dengan tema, ya tema hari ini adalah di apa namanya, bagaimana sih caranya untuk di desain grafis untuk untuk memperkembangkan atau ekonomi masyarakat. Nah, tentu kalau kita punya produk, kita punya sebuah apa namanya brand, itu harus di branding dengan desain grafis. Nah, untuk bagaimana produk ini agar terjual, agar dipahami, agar dikenal oleh masyarakat, tentu itu harus menggunakan desain grafis. Desain grafis itu tak hanya kita tadi itu yang saya katakan, tak hanya poster dan lain sebagainya. Video virtual, video animasi, video apa namanya mention itu adalah bagian dari desain grafis. Jadi berbicara ekonomi dan desain grafis ya sangat amat penting berkaitan gitu. Karena bagaimanapun ekonomi masyarakat saat ini lebih cenderung apa namanya menggunakan teknologi apa namanya desain grafis gitu. Artinya ketika kita punya produk, artinya kita punya brand untuk memperkenalkan ke masyarakat di sosial media, entah secara offline, itu harus menggunakan desain grafis. Mungkin itu ya, silakan apa namanya Ibu moderator yang mau bertanya atau teman-teman semua yang mau bertanya, kita sharing aja di sini karena saya pun sama-sama belajar. Silakan. Mangga yang mau bertanya atau mau berbagi ilmu juga, mangga silahkan. Ya, untuk para peserta ada yang ingin bertanya? Untuk tiga orang peserta pertama yang bertanya nanti ada reward ya. Halo, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Ya, mangga. Atas nama siapa ini? Atas nama Helmi Setiawan. Ya, mangga. Silakan, Kak. Jadi Pak, saya mau bertanya. Ini kan saya dikit-dikit bisalah desain-desain gitu mah, Photoshop gitu kan. Nah, mau bertanya, saya kan bisanya cuman autodidak, cuman belajar nonton-nonton doang gitu.
Nah, Siap. kira-kira yang kayak saya cuma nonton autodidak gitu, sama yang belajar ada gurunya gitu, kira-kira bakal kelihatan nggak ada perbedaan apa gitu? Oke. Atau mungkin saya ketinggalan apa gitu? Ya, itu aja. Terima Ya, kasih, Pak. siap. Kak Helmi, Ya, untuk tadi itu desainnya hanya desain di foto ya, artinya di Photoshop. ya. Nah, untuk saat ini di Photoshop sendiri sudah memahami di mana nih? Artinya kan kalau Photoshop itu sebuah aplikasi diperuntukkan untuk mendesain foto, memanipulasi foto itu Photoshop. Sampai di mana nih di Photoshopnya? Paling cuman tool-tool dasar doang sih, Pak. Nggak terlalu sampai spesifik ke dalam-dalam gitu. Siap. Ini kita sambil sharing aja ya, Kak Helmi. Nah, dulu waktu SMK saya bisa bisa memahami suatu aplikasi desain grafis, contoh Photoshop itu dengan secara otodidak. Nah, hari ini kalau kita ingin belajar itu banyak gurunya ya. Kalau Kak Helmi bisa desain grafis secara otodidak, menurut saya itu lebih murah meriah gitu. Karena kalau kita kursus desain grafis dengan aplikasi yang lain, Photoshop, itu lumayan cukup menguras kantong sekali. Karena ada perbedaan antara otodidak dan kita belajar secara profesional begitu. Nah, apa sih perbedaannya kita belajar otodidak dan profesional? Tentu sangat banyak ya. Karena kalau otodidak kita hanya stuck di sana-sana saja. Contoh di Photoshop kita bisa memanipulasi foto, ganti backgroundnya, mungkin itu hanya sekedar itu. Atau kita bisa ganti muka orang dengan muka kita, muka artis dengan muka kita, itu mungkin hanya sekedar itu. Tetapi kalau kita belajar secara profesional, terus kursus secara profesional, itu kita akan memahami lebih banyak, bukan hanya sekedar itu saja. Aplikasi Photoshop kalau kita memahami sampai ke dalam-dalamnya lah ya, itu sangat amat luar biasa. Dan bahkan seorang desain grafis yang master gitu kan, yang memahami betul-betul desain grafis ya adanya di Photoshop gitu. Itu Kak Helmi, mungkin jadi perbedaannya sangat spesifik sekali gitu kan, karena ada perbedaan antara kita belajar otodidak dan kita belajar secara profesional. Ya, cukup, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Siap. Nanti kita sharing-sharing ya. Oke, siap, Kak. Baik, yang lainnya teman-teman, ada nggak nih yang mau nanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi kalau ada yang nanya dapat apa itu? Izin bertanya, Kak. Siap, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mahila. Izin bertanya, bagaimana sih kiat-kiat agar menjadi mahir di bidang desain grafis? Terima kasih. Oke. Kiat-kiat ya? Ya. Cara sederhana Bu, sebetulnya Bu ya, Teh, apa ini panggilnya? Tailah sederhana sih. Kita ada istilah di lingkungan kita atau di masyarakat berkembang bahwa kerja yang enak itu hobi yang dibayar. Nah, hobi yang dibayar ini maksudnya apa? Ketika kita punya hobi dan kita fokus sesuai dengan passion kita, yaitu yang paling enak. Nah, kiat-kiat cara bisa desain grafis, tentu kita harus jatuh cinta dulu terhadap desain grafis. Karena tanpa didasari oleh cinta mungkin hanya omong kosong, hanya sekedar suka saja dan tidak benar-benar suka gitu. Nah, untuk memahami desain grafis dan bisa desain grafis itu diutamakan kita harus bisa
berimajinasi secara luar ya. Kadang begini, seorang desain grafis ketika punya orderan dari kliennya, kalau moodnya tidak baik, itu akan tidak hasil desainnya. Tetapi kalau moodnya baik, lagi cerah gitu kan, pikiran lagi tenang, lagi have fun, itu hasil desainnya luar biasa gitu. Tidak kaku. Karena sebuah desain grafis kan mempresentasekan apa dan sebuah apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat gitu. Begitu. Jadi kayaknya harus jatuh cinta dulu deh Teh Ilah ke desain grafis. Artinya minimal ya tahu sekedar desain grafis, apa sih desain grafis, peruntukannya seperti apa. Nanti setelah itu tidak lama kemudian mungkin akan jatuh cinta dan memahami desain grafis. Ya, Teh Ilah mungkin begitu. Ada lagi nggak? Terima kasih Kak, udah cukup kali. Intinya harus jatuh cinta dulu ya, karena susah kalau nggak diiringi atau dibarengi cinta mah. Iya. Terima kasih Ya. Kak. Ya, sama-sama. Ini ada satu penanya lagi Kak, penanya terakhir nih di sesi pertama. Di chat dia dari era mileni Panggabean. Katanya, sore Kak, saya mau bertanya. Maaf lewat komentar karena saya lagi sakit tenggorokan. Pertanyaan saya, kalau mau bikin desain biasanya terinspirasi dari mana? Karena biasanya yang paling sulit dari desain ya idenya Kak. Terima kasih Kak. Oke. Kalau bikin desain itu yang paling sulit dari mana ya? Oke. Terinspirasi. Banyak inspirasi, harus banyak berimajinasi. Itu seorang desain grafis. Jadi di dalam dunia desain grafis, plagiat itu tidak diperbolehkan ya. Di dunia apapun, entah itu di dunia kepenulisan, di dunia akademisi, dan desain grafis pun sama. Ketika kita punya sebuah kerjaan desain grafis, contoh nih ya, hal kecilnya membuat logo gitu. Kita punya orderan logonya klien menginginkan logonya itu hanya sekedar huruf A, tapi mempresentasikan perusahaan itu gitu, perusahaan klien. Nah, di logo ini ada namanya hak cipta logo. Nah, mungkin teman-teman kemarin mengikuti ya perkembangan berita terkait logo Ruben Enzo dan ada satu lagi. Nah, itu logonya kan hampir sama dan brandnya mereka sama, ke ayam-ayam geprek juga gitu. Nah, itu sangat penting diperhatikan oleh seorang desain grafis. Seorang desain grafis itu tidak boleh menjiplak, tidak boleh plagiat karya orang lain, karena itu berkaitannya dengan hukum nanti. Nah, untuk bagaimana kita bisa bisa terinspirasi, tadi itu seorang desain grafis itu harus pandai-pandai berimajinasi. Nah, bukan berartian kita pandai-pandai berimajinasi ini secara konteks yang lain ya, tapi konteks desain grafis. Karena konteks di desain grafis itu ketika kita tidak punya inspirasi, ketika kita tidak bisa imajinasi, itu sangat kaku sekali. Di desain grafis tentu kita harus mempunyai referensi ya. Referensi ini bukan berarti kita mencontoh yang lain. Referensi ini untuk bagaimana desain grafis ini lebih mempresentasikan tadi itu. Kalau berbicara ide, tentu saya kalau sebelum mendesain itu
saya itu oret-oretan dulu, oret-oretan di kertas kosong. Jadi kalau bikin logo itu ada beberapa oretan, contoh tadi itu ya, klien pengennya logonya hanya huruf A saja. Saya oret-oretan Izin dulu. teman-teman. Siap, Pak Kades. Izin, mohon maaf, saya ulur dulu ya. Saya mau Siap. macul dulu ini. Oh, siap Pak Mau Kades. bantuin ini ya. Mohon maaf ini. Siap. Semangat, Ya, semangat Pak Kades. Semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut. Jadi kalau membuat desain grafis itu, kalau saya biasanya menuangkan ide itu tidak langsung kepada aplikasinya gitu. Tetapi saya menuangkan ide di kertas kosong terlebih dahulu agar ada referensi-referensi yang nanti ini mana sih yang pas gitu. Kadang pula ketika saya mumet untuk mendesain grafis, saya mencari tempat yang memang apa ya, lingkungannya membawa aura-aura positif gitu. Aura-aura positif ini apa? Agar kita ini banyak inspirasi dan ide-ide gitu. Contoh, dulu saya kalau mau desain grafis itu lagi nggak mood nih momennya, saya ke Kampung Domba ngedesainnya di sana. Artinya kan lingkungan pun mempengaruhi ide teman-teman. Begitu. Teman-teman yang lainnya. Oh, Ada yang ingin bertanya lagi? Berarti sekarang kita masuk ke sesi 2 ya, karena tadi udah 3 orang Ya. penanya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi 2. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan saya sedikit mengerti lah terkait desain grafis. Cuma kebetulan saya kurang mahir kalau di desain terkait vektor. Jadi kalau desain vektor tuh saya masih ngambil dari beberapa gambar yang ada di Prefix gitu. Itu Kak kiat-kiatnya seperti apa dan bagaimana sih Kak kalau buat desain yang terbaik gitu. Terus sama kalau kita bisa bikin desain terbaik tuh kita kepakainya di mana aja gitu Kak buat masa depannya. Terus kita bisa kerja di beberapa atau CV gitu. Saya kurang tahu Kak kalau buat desain seperti apa. Mungkin itu aja dulu Kak. Terima kasih. Siap, Kak Taufik ya. Kak Taufik, sekarang itu banyak platform-platform yang menyediakan mentahan desain grafis. Contohnya adalah Prefix tadi, terus Shutterstock, banyak lah website-website yang menyediakan mentahan desain grafis. Nah, ketika contoh kadang ada beberapa desainer agar lebih memudahkan pekerjaannya, dia mengambil atau mendownload mentahan dari website itu. Nah, hukumnya bagaimana? Ya sah-sah saja, karena ketika platform atau website itu menyediakan mentahan desain grafis, itu artinya untuk seorang desainer dan untuk dipergunakan dong tentunya. Nah, itu sah-sah saja, tetapi diupayakan desain ini ada perbedaan antara ketika kita mengambil di Prefix dan desain kita sendiri gitu loh. Harus ada perbedaan, entah itu dari warnanya, entah itu komposisi desainnya. Artinya jangan terlalu sama ya, jangan terlalu sama dengan Prefix, hasil Prefix tadi. Nah, ketika cara kiat-kiat ya, kayak kiat-kiat desain grafis. Nah, tadi Kak Taufik kan sudah bisa beberapa desain. Coba deh desain Kak Taufik ini dikemas secara profesional, dikemas secara modern agar kita juga mendapatkan income yang tepat dan yang banyak gitu.
Karena tadi itu saya sebutkan di era sekarang siapa sih yang tidak bergantung dengan desain grafis, kan banyak. Untuk mendapatkan sebuah desain yang sangat amat bagus, Kak Taufik, tergantung selera ya. Semua orang kan punya seleranya masing-masing. Semua orang punya selera warna, selera komposisi desain, terus ada orang kadang yang melihat desain itu banyak komposisi warnanya itu bagus, dan kadang ada orang juga yang melihat komposisi warnanya sederhana, beberapa warna doang, itu sangat amat simpel dan menurut dia bagus gitu. Begitu. Jadi kalau berbicara desain grafis ya berbicara selera, dan setiap desainer ya, desain grafis, orang yang memperlakukan desain grafis itu punya karakternya masing-masing, Kak Taufik. Jadi karakter ini akan memperlihatkan siapa sih yang ngedesain. Kalau saya karakter ngedesain, hasil desainnya itu lebih cenderung sederhana, simpel, dan tidak terlalu banyak warna, itu saya. Dan kadang ada orang yang desain grafisnya rame banget, ya itu karakternya gitu loh. Karena hasil desain grafis itu mempresentasikan karakter desainer. Begitu Kak Taufik. Ada lagi? Kak Taufik, mangga, ada lagi nggak? Iya, bagaimana Kak Topik? Iya Kak, maaf satu lagi Kak ini terkait yang menarik ya. Tadi kan Kakak bilang yang buat desain yang menarik ya. Cuma saya pengen menanya lagi Kak, gimana sih cara buat desain yang menarik pada produk sehingga kita bisa menghasilkan daya jual yang lebih tinggi gitu. Apalagi di keadaan pandemik gini kan kita harus ya jual beli nggak bisa langsung ketemu kan, harus online terus. Ya. Buat nilai jualnya itu seperti apa ya Kak? Oke, baik. Ya ini sesuai dengan tema ya Kak Taufik. Di awal kita berbicara terlalu jauh, tidak apa namanya sinkron dengan tema. Nah, kita punya produk untuk memperkenalkan, mensosialisasikan kepada masyarakat, tentu harus dengan desain grafis. Agar produk kita daya jualnya lebih tinggi, agar produk kita dikenal oleh masyarakat luas, tentu harus menggunakan desain yang menarik. Nah, kita punya produk nih, tapi kita ngedesainnya asal-asalan, tidak sesuai dengan apa namanya perkembangan zaman hari ini. Contoh, kita bikin desainnya itu di Canva. Canva kan terbatas. Kalau kita tidak online ya editnya, pasti ada watermark Canva-nya. Nah, artinya itu kan tidak menarik. Itu kan tidak memancing seseorang penasaran nggak nih ke produk kita. Nah, untuk menaikkan rating, menaikkan daya jual, coba kita menggunakan desain grafis yang sederhana contoh, atau yang wah, dan itu bisa mempresentasikan produk kita, menggambarkan produk kita. Contoh, kemarin tuh ada klien saya, dia punya snack, produk snack, yaitu keripik pisang ya. Nah, keripik pisang, dia menginginkan logo keripik pisang ini sederhana, dan kemasan keripik pisangnya itu dibuat lebih modern. Nah, saya buatkan muka dia, apa namanya, vektor, terus ada gambar pisangnya, tentu ada gambar keripik pisangnya di sana, dan dibuatkan deskripsinya. Nah, di deskripsi keripik pisang ini lebih kata-katanya atau apa namanya, redaksinya dibuat sederhana tapi nyentrik gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu akan membuat orang penasaran.
Artinya ketika di sisi lain kita membranding produk kita, kita pun membranding diri sendiri. Itu akan menarik penasaran semua orang dan akan meningkatkan daya jual. Terlebih teman-teman, kalau kita punya produk, sekarang banyak langkah-langkah untuk menaikkan rating. Kalau teman-teman pegiat media sosial tentu tahu dong yang namanya endorse. Nah, endorse ini sangat mempengaruhi. Ketika teman-teman mengendorse sebuah produk ke influencer terkenal, contoh di Pandeglang ya, influencer terkenal di Pandeglang siapa kira-kira? Contoh itu. Nah, itu tingkatannya hanya Pandeglang saja. Ketika teman-teman mempromosikan ke influencer tingkat provinsi, contoh, yaitu produk kita hanya terkenal di provinsi saja. Tetapi ketika kita mempromosikan atau mengendorsekan produk kita ke influencer atau artis nasional yang setiap orang tahu, nah produk kita pun akan lebih naik ratingnya. Artinya influencer atau siapa orang yang mengendorsekan produk kita itu akan menaiki rating. Semakin tinggi influencer itu, semakin ya tinggi juga rating kita. Nah, selain itu teman-teman pernah dengar nggak digital marketing? Nah, digital marketing yang teman-teman mungkin ketika buka Instagram, Facebook, itu ada beberapa platform yang menyediakan jasa digital marketing untuk bagaimana sih strategi berjualan online, kadang gitu kan. Nah, itu salah satu kunci teman-teman. Dan saya saat ini selain di desain grafis juga saya berkonsentrasi di sana di digital marketing, karena bagi saya digital marketing mungkin beberapa tahun ke depan ini akan menjadi pasar milenial atau pasar orang-orang muda saat ini, karena tadi itu ya, karakter orang saat ini itu terlalu banyak mager, main handphone, dan beli produk-produk pun nanti ke depan pasar tradisional, pasar online itu akan sedikit mundur ya, lebih berkembang di dunia digital. Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads itu salah satu langkah selain menaikkan rating produk kita selain desain grafis. Coba teman-teman kalau punya produk salah satu produk jajanan atau apapun itu, teman-teman belajar deh digital marketing, belajar Facebook Ads, belajar Google Ads. Saya punya materinya, nanti saya akan share ke grup WA. Ya begitu. Silakan, ada lagi? Ada yang ingin bertanya lagi di sesi kedua ini? Silakan, ada lagi teman-teman. Izin bertanya. Ya. Mangga teh. Mau tanya kalau apa bedanya desain grafis dengan desain komunikasi visual? Oke. Kebetulan saya di di UIN jurusan komunikasi ya. Kalau di dalam komunikasi ini ada dua istilah atau ada cabang komunikasi. Yang pertama komunikasi verbal dan non verbal. Ya. Setiap desain grafis adalah komunikasi. Artinya gini. Contoh flyer webinar KKM 118 Untirta. Nah, ketika kita mensosialisasikan, membuat flyer itu di status WA, Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu komunikasi nonverbal. Ya.
antara desain grafis dan komunikasi itu sangat berkaitan erat kalau menurut saya, karena setiap desain ini adalah salah satu upaya agar masyarakat ini kenal dan tahu. Nah, upaya ini adalah upaya komunikasi terhadap masyarakat atau zetizen kalau di media sosial. Itu sih Liza. Ada lagi enggak? Nah, desain grafis adalah komunikasi nonverbal untuk memastikan orang ini tahu enggak nih. Itu adalah salah satu pentingnya desain grafis. Ya, Telisa, nanti sharing-sharing lagi kita di grup. Ada lagi teman-teman? Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya, ini untuk para pemula ya, untuk para pemula seperti saya kan nggak tahu dalam bidang desain grafis nih. Siapa? Banyaknya softwarenya. Terus untuk para pemula, software apa yang kakak lebih anjurkan gitu untuk para pemula? Oke. Ada beberapa software ya. Ada beberapa software desain grafis. Yang pertama, yang paling terkenal itu adalah Photoshop. Kita runut dulu ya beberapa softwarenya. Dan yang kedua adalah Adobe Illustration. Terus dan yang ketiga adalah Corel Draw. Yang keempat adalah Xara. Terus masih banyak lah aplikasi-aplikasi software desain grafis. Kalau saya sendiri ini lebih nyaman menggunakan aplikasi desain grafis itu di Corel Draw. Karena Corel Draw ini saya juga kalau buka kursus desain grafis itu pasti menggunakan Corel Draw. Karena menurut saya ini Corel Draw ini sangat simple ya, sederhana, tools-toolsnya tidak seperti contoh kalau Photoshop. Nah, Photoshop itu kan ada layers. Kalau kita bikin beberapa flyer contoh, foto itu beda lagi layersnya. Terus nama itu, kata-kata atau tema itu beda lagi layersnya. Jadi rumit lah kalau di Photoshop, dan terbatas. Kalau di Photoshop itu terbatas toolsnya. Artinya kadang ada orang yang salah mempersepsikannya bagaimana Photoshop ini dibuat untuk desain spanduk, padahal tidak boleh. Seharusnya Photoshop itu digunakan ya untuk memanipulasi foto, untuk agar foto ini dari jelek bisa jadi tampan gitu kan. Itu fungsinya Photoshop. Sebelum ada filter-filter IG, sebelum ada kamera 360 ya Photoshop fungsinya gitu. Jadi kalau di Corel Draw itu beda lagi. Corel Draw itu untuk membuat flyer, desain flyer, terus poster, siluet, WPAP, dan banyak lah. Nah, Corel Draw ini hampir sama dengan Adobe Illustration. Jadi yang berkembang di komunitas desain grafis yang lebih banyak digunakan untuk pemula itu lebih menyarankan itu Corel Draw dan Adobe Illustration. Jadi tools-toolsnya sederhana, tidak terlalu rumit. Dan ketika kita memahami sepenuhnya tools-tools itu, ya tinggal tergantung imajinasi kita. Kalau saya menyarankan ke ini sih Kak Fahmi, ke Corel Draw deh. Corel Draw lebih sederhana dan tools-toolsnya gampang dipahami. Terus tadi kaitan yang pengen terjun di bidang grafis ini ya, bidang desain grafis ini kan kata si A tadi harus cinta dulu ya. Nah,
Ya, siap. Selain dari itu maksudnya apalagi gitu, apa masa depannya gitu, kayak bisa kerja gimana, gimana gitu. Selain dari ngomongin masa depan ya. Oke. Sulit sih ya. Kebanyakan seorang desain grafis ini dia apa ya? Apa sih istilah sekarang itu freelance ya. Freelance artinya kerja sampingan lah. Selain saya apa namanya punya platform yang membawahi atau membidangi desain grafis, saya juga punya kerjaan sampingan yang lain yang tentu kita tidak selalu fokus terhadap saya tidak fokus ke Adika Digital, enggak, itu hanya sampingan. Kalau berbicara jaminan masa depan, saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Saat ini desain grafis, orang-orang yang memahami desain grafis dan lebih dan yang lebih paham dan yang lebih wah desain-desainnya itu banyak. Ya minimal ketika kita punya dasar di desain grafis, ya minimal untuk diri kita sendiri, nanti setelah itu untuk lingkungan kita. Dan pasti adalah kenyamanan ketika kita bisa desain grafis. Kalau jaminan untuk masa depan saya tidak bisa menjamin ya. Tergantung kita yang bawa. Tergantung kita punya koneksinya sampai sejauh mana. Itu sih. Dan hari ini hanya sekedar referensi atau sekedar sharing aja ya. Saya bisa desain grafis dan ada beberapa orang yang punya kepentingan yang sangat besar lah, entah itu di tingkat Pandeglang atau provinsi, untuk membranding diri dia itu dengan menggunakan jasa saya. Contoh kecilnya, ketika kita mendekati hari kemerdekaan 17 RI, tentu harus dibuatkan flyernya, buatkan videografinya, terus kita share, dibuatkan media sosialnya agar lebih profesional, karena membranding tadi itu salah satu orang. Nah itu lumayan gitu. Itu lumayan karena kita dapat income setiap bulannya. Dan selain di samping itu, kalau ada orderan logo, flyer, ya itu hanya sampingan belaka. Tadi itu sih tergantung kita yang bawa, Kak Fahmi. Ya. Nah, Terakhir, siap. Terakhir, buat saya nih, kasih tips buat para pemula seperti saya ini untuk belajar desain grafis gitu. Tipsnya tadi ya, di awal saya ngomong kalau kita ingin memahami desain grafis minimal kita suka dulu. Cinta ya. Kita PDKT-an dulu. Gampang dulu cinta mah ya. Kita PDKT-an dulu lah dengan desain grafis. Suka dulu, kenal dulu, PDKT-an, setelah itu barulah kita menyatakan cinta. Iya. Nah, kalau sudah cinta apapun pasti akan diperbuat ya. Artinya minimal kita suka dulu dan tahu dulu apa sih desain grafis. Coba teman-teman pelajari secara daring di Google, searching apa keuntungan desain grafis. Karena banyak yang saya rasakan ya, banyak hal-hal yang saya ambil di dunia desain grafis. Dan kalau berbicara input dan output ya sangat jelas. Kiat-kiat untuk pemula, untuk aplikasi saya sarankan CorelDRAW. Nanti saya kirim ke link grupnya CorelDRAW. Terus diusahakan teman-teman, Kak Fahmi, kalau Kak Fahmi bisa desain grafis, saya sarankan dikemaslah secara profesional dan modern ya, agar fashion yang nantinya itu akan menjadi fashion kita itu agar teroptimalkan gitu.
nggak dijual cuma-cuma, nggak ya begitulah. Nanti Kak Fahmi akan merasakan. Siap. Terima kasih Kak ya. Siap Kak Fahmi, nanti kita sharing-sharing lagi. Oke. Baik, yang lainnya. Yang lainnya mangga silahkan. Nah, bagi teman-teman nanti yang ingin belajar desain grafis, nanti saya akan kirim linknya, aplikasi Corel Draw-nya. Terus kemudian teman-teman yang punya produk apapun itu, nanti saya akan kirimkan beberapa materi tentang produk kiat-kiat atau strategi digital marketing. Saya akan kirim soft-filenya ke grup agar nanti dipelajari oleh teman-teman. Terus apa lagi? Sisanya kita sharing nanti di grup. Silakan. Kembali ke moderator. Iya Kak, gini Kak, teman saya ada pertanyaan, titip pertanyaan. Nah katanya di HUT RI yang tahun ini kan desainnya itu lagi jadi kontroversi karena ada yang salib-salibnya itu. Itu kira-kira, nah itu kira-kira menurut kakak gimana? Apakah desain itu bisa, maksudnya emangnya desain itu bisa disalah-salahin kayak gitu tuh gimana? Berbicara logo ya, logo. Dan sekarang kan jadi trending ya kaitan dengan logo HUT RI yang ke-75. Setiap logo itu mempunyai filosofinya sendiri. Setiap desain itu punya makna dan filosofinya sendiri. Nah, kaitan dengan logo HUT RI ini, saya melihatnya tergantung setiap orang itu punya penafsiran masing-masing. Ada orang yang mempersepsikan bahwa logo ini adalah penyimpangan, dan sebagian orang mempersepsikan logo ini adalah doktrinisasi, contoh gitu. Dan saya melihatnya ini hanya mempolitisasi doang, mempolitisasi momen. Karena akhir-akhir ini kan teman-teman tahulah bagaimana kekisruhan negara kita, bagaimana perpolitikan negara kita. Jadi bagi sebagian orang ini adalah momen untuk memperpecah belah bangsa. Kalau bagi seorang desain grafis ya itu sah-sah aja, selagi desain itu mempunyai filosofi sendiri, mempunyai makna sendiri. Artinya ketika teman-teman hanya menafsirkan di sisi lain, tidak diimbangi dengan dasar-dasar tadi itu ya, dasar-dasar ilmu pengetahuan, ya itu akan jadinya multitafsir gitu loh. Ketika teman-teman percaya itu desain 75 HUT logo 75 HUT RI dengan dasar-dasar filosofi yang tercantum di sana, teman-teman pasti akan mempercayai itu, oh itu filosofinya gitu. Tapi kalau teman-teman di sisi lain memahami itu adalah politisasi, itu adalah sebuah doktrinisasi, penyimpangan, ya begitu, itu multitafsir. Tapi bagi saya desain itu adalah bagi saya logo HUT 75 RI itu ya karya desain grafis dan mempunyai filosofinya, dan itu harus memahami filosofi 75 Agustus itu, logonya itu sih bagi saya ya.
Jadi kalau saya melihat suatu apapun ya disederhanakan lah, tidak membuat kita harus berpikir keras, tidak membuat masyarakat juga tidak gaduh. Ya semuanya disederhanakan, tergantung persepsi mana yang kita lihat, tergantung sisi mana yang kita pahami. Itu sih. Dan tentu kita sebagai pemuda dan mahasiswa harus lebih cermat ya, harus lebih kritis, harus lebih cerdas memahami sesuatu hal apapun. Karena itu nantinya akan berdampak terhadap psikis kita. Kalau kita lebih fokus ke sana, oh ini komunis, ini kan tidak baik juga. Anggaplah sesuatu yang lagi viral-viralnya itu ya anggaplah sederhana. Kita tidak terbawa oleh arus-arus yang tidak jelas bagi saya ya. Tergantung persepsi teman-teman sih. Mangga yang lainnya silakan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami semua. Lalu sekarang karena sudah 2 sesi, jadi saya tutup sesi pertanyaannya. Dan saya juga berterima kasih sama semua peserta dan pemateri yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara webinar hari ini. Terima kasih dan mohon maaf juga bila ada kekurangan atau salah-salah kata dan semuanya. Ya, kembali ke MC. Baik, kepada Saudari Citra dan Saiful Anwar, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pemahaman dan materi yang telah diberikan. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan KKM Reguler Untirta 2020, kelompok 118, acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan peserta yang telah hadir pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku acara undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih teman-teman, makasih pemateri yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga sehat selalu ya. Siap, Kanda. Ya. Udah kelar berarti ya. Nanti bakal infoin tentang selanjutnya di grup ya, oke? Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.